Desa Pundungan ini ke depan tambah maju, tambah sukses Pak? Iya, Kepala ini Desa. Pak Haji, ini kita siapkan. Oh ya. Ini yang rencananya gedung kesenian. Wah, luar biasa, bagus sekali. Ini hasil karya dari anak-anak Pundungan. Oh, anak Pundungan sendiri? Iya. Desainnya? Dari insinyur saya sendiri? Pikirku judek, hatiku bingung. Waro langitku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Hari ini saya kedatangan Kepala Desa Pundungan Jumiring, Bapak Danang, yang luar biasa, sehat selalu. Selamat datang Pak Danang, selamat berjumpa. Terima kasih Pak Haji. Ya, ini luar biasa Pak Danang. Nah, Pak Danang, apa sih kegiatannya Pak Danang ini dalam mengkondisikan masyarakat? Ini kan lagi dalam rangka ada pandemi COVID-19. Seperti apa sih masyarakatnya Pak Kepala Desa? Terima kasih Pak Haji. Jadi memang dengan adanya pandemi corona ini memang kita juga siap nggak siap harus siap. Harus siap. Karena datangnya wabah itu juga cepat. Betul. Dan alhamdulillah kita tetap memberi contoh kepada warga. Jadi tetap di rumah. Ya. Jadi tidak melakukan aktivitas yang banyak di luar. Dan juga yang utama juga memberi kenyamanan pada warga masyarakat. Jadi kami membuat program setiap warga yang datang itu kita anggap UDP dari perantauan. Dari perantauan, ada ya? Ada. Ya konsekuensinya mereka harus karantina mandiri selama 14 hari. Tapi untuk biar masyarakat itu juga berpartisipasi dalam rangka mereka mengawasi karantina mandiri, kita buat stiker Pak Haji. Ada stiker? Ya, stiker. Jadi ada stiker di situ menandakan dia harus karantina mandiri. Jadi harapannya nanti tetangga rumahnya itu kalau dia melanggar tahu. Pasti lapor kepada kami ataupun menegur sendiri. Kamu harus karantina mandiri. Berarti ditempel itu Pak? Ditempel. Jadi ketika sudah selesai kita lepas. Selesai 4 hari, 14 hari baru dilepas. Ya. Jadi setiap yang datang dari kota lain akan ditempeli stiker. Gimana respon mereka Pak? Kalau ditempeli di rumahnya kira-kira mereka gimana? Ya pertanyaan pertama ya bertanya ini apa Pak? Ini untuk karena ini sudah keputusan kita bersama harus karantina mandiri, jadi untuk partisipasi warga masyarakat yang nanti saling mengingatkan. Betul. Akhirnya mereka menerima. Menerima. Tidak kok mereka ngajak ribut, nggak mau, pokoknya aku nggak mau ditempelin, enggak. Jadi menerima. Mereka rata-rata sadar. Ya, sadar karena juga. Ini untuk kepentingan keluarga juga, untuk kepentingan warga masyarakat juga. Oh betul. Berapa banyak Pak Kepala Desa yang pulang itu kemarin kira-kira? Kemarin ada 28 orang. Jadi alhamdulillah sudah selesai 26. Jadi 2 ini yang masih karantina. Mungkin per hari ini sudah selesai. Tapi ini ada yang pulang lagi. Jadi tadi sore itu sudah ditempel lagi. Jadi konsekuensinya dia tidak boleh mengikuti sholat di tempat ibadah. Jadi harus di rumah. Tapi tetap mereka pulang Pak. Nah, tentu ini luar biasa, ide gagasannya sangat luar biasa. Ini Pak Kepala Desa ini bikin stiker. Ini ide yang cerdas Pak Kepala Desa. Jadi ide yang luar biasa. Nah, ada nggak sih tempatnya Pak Kepala Desa ini terkait yang pulang? Terus ada nggak sih perangkat desa ataupun PNS yang menerima bantuan dari pemerintah pusat ini Pak Kepala Desa? Kalau PNS dan perangkat desa tidak ada. Tidak ada. Tapi cuma ada yang tadi yang double nama. Ada double nama. Tapi kita sudah edukasi masyarakat, bantuan itu tidak boleh ganda. Jadi akhirnya ini kita pending bantuannya yang double itu. Double pending ya. Pending mereka langsung dikembalikan apa tetap di pending masih ada di situ di rekeningnya? Tetap kan ada dapat dari pos, via pos itu. Via pos yang via pos undangannya itu kita pending. Ya, nanti kita menunggu petunjuk dari dinas sosial. Nanti kalau misalnya kita kembalikan atau bagaimana? Kalau terkait data Pak, ada nggak yang ribut? Masyarakat yang mungkin merasa pengen dapat atau ngotot pengen dapat saya harus dapat, ada nggak itu Pak kalau di sana? Karena
tidak tahuan mereka bahwa bantuan itu tidak cuma BLT, tapi ada bantuan sembako kemudian dari provinsi dan kabupaten. Pertama juga mereka kan bertanya-tanya, apalagi di media sosial kan banyak berita hoax, semuanya dapat gitu. Padahal kan ini ada kriterianya kan, apalagi yang dana desa yang harus kami pertanggungjawabkan. Jadi kita edukasi warga masyarakat. Jadi saya perintahkan kepada RT sampai perangkat itu harus sering sonjo kepada di masing-masing masyarakat. Jadi biar tahu, oh bantuannya seperti ini. Dan ketika kita sudah mendata dan bantuan turun, kita tempel Pak. Jadi biar terbuka, transparan. Ya, kemudian di dekat papan penempelan itu kita buat posko aduan. Langsung. Jadi bisa mengadu lewat telepon Pak Kadus. Bu Sekdes atau datang ke kantor desa. Boleh. Setiap waktu. Mereka yang nggak puas boleh datang. Ya akhirnya mereka datang juga setelah kita dapat bantuannya ini, mereka juga akhirnya puas juga. Apa sih Pak? Suka dukanya apa ini dalam rangka menangani corona sebagai ketua gugus tugas di tingkat desa ya apa suka dukanya Pak? Ya suka dukanya kadang mindset masyarakat, kadang juga pengetahuan masyarakat tentang penyebaran corona itu yang kadang juga belum paham gitu. Anggapannya corona itu bisa nyebar lewat udara, jadi semua pintu ditutup gitu. Tapi saya edukasi lewat Pak RT, Pak RW, kemudian lewat ada warga masyarakat yang ngumpul itu, kita edukasi bahwa kuncinya adalah kita rajin cuci tangan dan selalu pakai masker. Makanya kita berdayakan linmas kita jaga 24 jam Pak. 24 jam? 24 jam untuk mengingatkan warga biar memakai masker. Setiap mau masuk atau keluar Pundungan itu. Berarti mau keluar masuk di desa Pundungan itu selalu diawasi juga? Terawasi ya? Terawasi, kemudian disemprot pakai disinfektan motornya. Karena kan mereka juga kadang pulang kerja itu dari daerah merah juga. Oh iya, nggak mesti. Jadi kan siapa tahu motornya itu juga kena. Betul nempel di motor atau kita semprot gitu, kemudian kita edukasi warga sebelum bertemu keluarga adalah mandi dulu. Jadi pakaiannya itu harus dicuci langsung. Ganti ya. Karena kan juga kadang penularan lewat media. Ini pakaian ya. Gitu. Karena virus bisa nempel di mana saja ya. Oke, Pak Lurah. Nah, sejauh ini berarti tidak ada masalah di dalam permasalahan penanganan COVID-19 di desa Pundungan. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Kepala Desa, apa sih yang mau dikerjakan untuk rakyatnya dan apa sih yang sudah dikerjakan untuk rakyatnya biar mereka pendapatannya juga naik, pendapatan desa naik, kesejahteraan mereka naik. Apa sih yang sudah dikerjakan Pak Kepala Desa saat ini? Jadi kita punya visi, yaitu adalah Pundungan yang sehat, cerdas, produktif, berbudaya. Jadi ini satu kesatuan, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi urutannya itu juga harus jelas. Segitu. Pertama kan sehat. Jadi kebutuhan dasar masyarakat untuk kesehatan kita cukupi. Mulai dari jamban, jadi alhamdulillah hampir. Jamban keluarga. Ya hampir 100% itu sudah punya. Luar biasa. Karena kita mulai dari waktu program PNPM itu sampai sekarang itu kita kerjakan. Sudah selesai 100%. Sudah selesai. Kemudian kita juga mendapat program IPAL, semua limbah. Jadi kan karena keterbatasan tempat, kan nggak mungkin nanti untuk standarnya Sapti Tank itu terpenuhi, kan harus bikin komunal. Betul, komunal. Ya, kita sudah buat. Sebenarnya tahun ini juga kita buat, tapi karena ada corona ini kemudian dipending. Karena nyari tukang juga susah mungkin. Terus kemudian termasuk kebersihan dari sampah itu juga. Jadi alhamdulillah kita dapat program dari LH, TPS 3R. Alhamdulillah kita juga dikasih mobil Pak Haji. Mobil. Mobil. Jadi kita juga di samping di desa Pundungan juga desa sekitarnya. Bagaimana pengelolaan sampahnya itu Pak? Tempatnya bagus tempatnya? Bagus tempatnya juga bagus, besar, kemudian ada mesinnya juga. Udah diolah. Jadi kan kemudian juga kesadaran masyarakat juga sudah tinggi. Kalau dulu di Pundungan itu
ada tempat kosong itu ada sampah. Sekarang alhamdulillah tempat yang dulunya sampah kita bikin taman, taman desa itu. Jadi biar indah, jadi nggak ada lagi tumpukan sampah. Tumpukan sampah sembarangan, ya, karena sudah ada tempatnya untuk mengedukasi masyarakat, biar mereka sadar ya Pak ya. Mungkin yang selanjutnya Pak, apa yang dilakukan selanjutnya Pak? Ya kemudian kan kita bikin masyarakatnya yang produktif. Jadi di samping pertanian, kita juga pengen membuat industri yang kreatif, yang nantinya warga itu juga dapat hasil di situ. Salah satunya adalah kuliner. Ada kuliner Pak di desanya Pak, kepala desa. Jadi kita bikin kios Pak. Kios alhamdulillah semuanya kebanyakan kuliner. Jadi kuliner, kemudian di taman itu nanti ke depan juga sebenarnya tahun ini kita sudah mulai mengerjakan untuk kuliner di Taman Pasar Mojo. Di taman itu. Ya, ada susu segar, kemudian ada macam-macam Pak. Tapi karena COVID ini ya agak terkendala juga. Jadi terus kemudian yang berbudaya ini kita juga ingin apa istilahnya pelaku seni itu mendapat tempat. Jadi kita merencanakan akan membuat gedung kesenian. Bagus Pak. Jadi bisa nguripi, nguroke, ngirape itu ada tempat. Jadi nanti kalau nantinya seni itu bisa menjadi industri kreatif gitu. Jadi nanti tidak akan terus minta subsidi dari pemerintah. Iya betul. Jadi mereka itu bisa hidup sendiri. Hidup dengan sendirinya. Akhirnya dengan mereka hidup sendiri, seni itu tidak akan hilang karena akan terus tumbuh. Ada multi efeknya ya. Multi efek. Nah, untuk kegiatan masyarakat. Nah, gimana sih Pak gambarannya Desa Pundungan ini gimana Pak? Kan sana itu juga kan daerah pertanian. Gimana Pak? Apa yang unggulannya sekarang untuk pertanian padinya? Berapa kali sih bisa nanam Pak sana? Kalau di sana karena air juga tidak ada kesulitan, jadi padi-padi pantun. Tapi kita sedang coba karena musim tanam ketiga ini kan kadang air juga agak sulit. Jangan dipaksakan padi tapi palawija. Kebanyakan petani itu juga pengetahuannya tentang palawija itu juga karena nggak pernah gitu. Terus hasilnya bagaimana juga, terus para pemasarannya gimana tuh perlu penyuluhan ya. Karena memang nggak biasanya padi-padi pantun. Nah, ini padi-padi palawija tentu mereka perlu edukasi, perlu pembelajaran baru, perlu pengenalan baru terkait itu. Nah, seperti apa sih Pak? Masyarakatnya itu berapa persen yang pertanian Pak? Ini mungkin juga banyak dihadapi juga di desa-desa lain. Jadi kan memang kita yang agak sulit itu regenerasi Pak. Jadi makanya kita juga gandeng mitra itu karena biar nanti juga pertanian juga ada teknologi pertaniannya yang masuk di situ. Betul. Jadi menjadi agrobisnis. Jadi tidak petani yang monoton. Dan ini kan nantinya kalau ini berhasil, yang muda itu akan melirik. Jadi tidak cuma kerja di pabrik. Betul. Karena mereka mandangnya petani itu paling ini rekoso gitu. Susah. Nah ini memerlukan kerjasama juga dengan dinas pertanian dan dari pihak ketiga atau yang lainnya. Tapi kami siap. Kemarin juga kita ngundang Pak Nuswanto itu yang padi rojo lele untuk memberikan motivasi kepada masyarakat petani khususnya untuk nanam. Dan mereka juga antusias gitu. Jadi ada ilmu baru. Gitu. Ya karena kita itu di daerah kalian terkenal untuk rojo lelenya Pak. Nah tentu ini semoga nanti rojo lele juga tumbuh bagus lagi. Yang Srinar dan Srino itu kan bisa menjadi hebat. Varietasnya juga nggak lama kan pendek Pak. Ya, pendek sudah sama seperti varietas yang lain. Nah, semoga nantinya pertanian di sana tambah maju Pak Kepala Desa. Terima kasih banyak Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Luar biasa Pak Kepala Desa ini punya angan-angan yang besar terkait dengan desanya, dan yang sudah dikerjakan pun juga sudah luar biasa. Semoga Desa Pundungan ini ke depan tambah maju, tambah sukses Pak Kepala Desa. Pak Adi, ini kita siapkan. Ini yang rencananya gedung kesenian. Wah luar biasa, bagus sekali. Ini hasil karya dari
anak-anak Pundungan. Oh, anak Pundungan sendiri? Iya. Desainnya? Dari insinyur-insinyur saya sendiri? Yang dari Pundungan. Oh, luar biasa. Ini Pak Arsyad menunjukkan ini membuat gedung tempat kesenian nantinya untuk warga masyarakat, untuk berkesenian, menegakkan budaya, nguri-nguri budaya. Nah, ini tentu juga luar biasa, dan masyarakatnya sendiri ya Pak yang desain ya? Iya, yang desain. Yang rakyatnya sendiri. Nah, ini angan-angan yang luar biasa dari Pak Kepala Desa. Semoga Desa Pundungan ini maju terus, sukses terus. Amin, Pak Kepala Desa juga, Pak Kepala Desa ini ada Pak Desa yang senang dan juga cerdas dalam berinovasi untuk mengembangkan dan memajukan desanya. Semoga Desa Pundungan ini ke depan tambah maju Pak Danang, tambah sukses, dan rakyatnya juga sehat semuanya. Terima kasih Pak Haji. Selamat bertugas, sesulit apapun tetap siap siaga untuk rakyat. Tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.